Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita masih diberikan kesehatan lahir juga batin untuk dapat mengikuti rangkaian presentasi pada hari ini. Yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang memahami dan menonton presentasi ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laila Nurhida dengan nomor pokok mahasiswa 212103062 dari kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai peran pondok pesantren bagi generasi milenial di era globalisasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan dan kita perhatikan pemaparan materinya terlebih dahulu. Nah, ada yang masih belum tahu apa itu pondok pesantren? Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan non-formal yang bernafaskan Islam dan sebuah asrama pendidikan tradisional, di mana para siswa-siswinya semua tinggal dan belajar bersama di bawah bimbingan para kiai. Terlihat jelas dalam gambar dari perbedaan bangunan yang dulunya terbuat dari bilik dan kayu dan sekarang menjadi lebih bagus dan lebih terasa nyaman. Di sisi lain, ada dua jenis pondok pesantren, yaitu pondok pesantren modern dan pondok pesantren tradisional. Lalu, apa yang membedakan antara keduanya? Lulusan pondok pesantren modern cenderung kuat dalam percakapan bahasa Arab, sedangkan pesantren tradisional lebih kuat dalam membaca kitab-kitab kuning. Lalu, apakah kalian tahu sejarah terjadinya pondok pesantren? Sejarah terjadinya pondok pesantren ini sangatlah sederhana, yaitu dengan adanya seorang yang menguasai beberapa bidang ilmu agama Islam seperti ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu tauhid, dan mulai mengajarkan ilmunya kepada masyarakat lingkungannya. Kemudian, datanglah para santri yang hendak belajar berbagai ilmu agama kepadanya. Tidak jarang jika santri yang ingin belajar dari berbagai daerah yang sangat jauh. Untuk itu, kemudian dibangun pula tempat bermukim para santri di sekitar kediaman kiai. Nah, semakin banyak santri yang ingin menuntut ilmu, akan semakin banyak pula pondok yang dibangun. Poin selanjutnya yaitu tentang peran pondok pesantren yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, directive system, maksudnya yaitu agama ditempatkan sebagai referensi utama dalam proses perubahan. Dengan demikian, agama akan dapat berfungsi sebagai supremasi moralitas yang memberikan landasan dan kekuatan etik spiritual masyarakat ketika mereka berdialektika dalam proses perubahan. Peran kedua yaitu defensive system, maksudnya yaitu agama menjadi semacam kekuatan kehidupan yang semakin kompleks di tengah derasnya arus perubahan. Lalu, apa fungsi pondok pesantren? Yaitu sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu-ilmu keagamaan Islam, serta sebagai lembaga pengkaderan yang berhasil mencetak kader umat dan kader bangsa. Namun beda halnya dengan pondok pesantren secara umum, yaitu untuk menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim yang dapat berperan aktif di dalam lingkungan masyarakat modern saat ini melalui fungsi pendidikan, religi, sosial, serta penambahan fungsi ekonomi pada pesantren. Poin selanjutnya yaitu generasi milenial. Nah, pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan kalimat itu. Generasi milenial merupakan generasi yang lahir di antara tahun 1980 sampai 2000 saat terjadi kemajuan teknologi yang pesat. Mereka itu tumbuh di dunia yang telah mahir menggunakan media sosial dan juga smartphone, sehingga otomatis mereka sangat mahir dalam teknologi. Generasi milenial sering dinilai sebagai generasi yang malas karena sering bermain ponsel. Namun sebenarnya generasi milenial adalah generasi yang memiliki keingintahuan tinggi, percaya diri, dan merupakan generasi yang paling banyak membaca buku. Namun generasi milenial sangat rentan terserang depresi serta gangguan kecemasan. Lalu, apa saja karakteristik generasi milenial? Yang pertama, milenial wajib mempunyai media sosial. Dan pada kenyataannya di zaman sekarang, orang-orang yang tidak memiliki media sosial disebut orang gaptek atau gagap teknologi,
Yang kedua, milenial lebih tahu teknologi dibanding orang tua mereka sendiri. Mereka lebih memilih sibuk asik dengan dunianya sendiri sehingga tidak merasakan kebahagiaan dalam keluarganya. Yang ketiga, milenial lebih memilih ponsel dibanding televisi. Karena zaman sekarang informasi film ataupun berita-berita yang baru saja viral akan pertama kali tayang di ponsel dibanding televisi. Yang keempat, milenial tidak percaya lagi kepada distribusi informasi yang bersifat satu arah. Mereka tidak terlalu percaya pada perusahaan besar dan iklan sebab lebih mementingkan pengalaman pribadi ketimbang iklan atau review konvensional. Yang kelima, milenial mulai banyak melakukan transaksi secara cashless karena sekarang hampir semua pembelian bisa dibayar menggunakan kartu, sehingga lebih praktis. Hanya perlu gosok, gesek, dan tapping. Yang keenam, milenial cenderung tidak loyal namun bekerja efektif. Materi yang selanjutnya yaitu tentang era globalisasi. Era globalisasi merupakan perubahan global yang melanda seluruh dunia. Dampak yang terjadi sangatlah besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, lingkungan, budaya, dan sebagainya. Adapun dampak era globalisasi bagi negara Indonesia yaitu pertama, berdampak positif, seperti halnya semangat kompetitif untuk mengikuti arus globalisasi, kemudahan dan kenyamanan hidup globalisasi dengan kemajuan di bidang informasi, menumbuhkan sikap terbukanya mobilitas sosial, dan masih banyak lagi. Yang kedua, berdampak negatif, diantaranya pergeseran nilai sesuatu yang baru, masuknya nilai-nilai baru dan asing yang tidak sejalan, perubahan gaya hidup, dan berkurangnya kedaulatan negara. Hal inilah yang menjadikan pesantren sebagai jawaban akan permasalahan pendidikan saat ini di tengah perkembangan zaman dan arus globalisasi. Karena pendidikan pesantren merupakan pendidikan yang dikenal dengan penekanan pada pendidikan asrama agama sehingga dipercaya mampu untuk mencetak generasi-generasi yang berkarakter yang syarat dengan nilai-nilai Islami. Dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena sesungguhnya mengumpulkan tugas itu adalah suatu keharusan, sedangkan nilai bagus itu hanyalah bonus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.